Akhir-akhir ini kita sering menjumpai peti penambangan ilegal. Tentu ini merusak semua yang ada di sekitarnya, baik ekosistem, sosial, masyarakat, maupun pendapatan daerah. Peti ini beraneka ragam, seperti yang ada di era sekarang, makin banyak PSN atau proyek strategis nasional, maka seiring berjalannya itu banyak juga penambangan ilegal yang terjadi di daerah tersebut. Kenapa bisa begitu? Padahal kita tahu kalau penambangan ilegal itu sangat merusak di suatu daerah itu karena sulit untuk dikontrol. Selain sulit dikontrol, adanya penambangan ilegal ini akan menyebabkan tidak ada pemasukan daerah. Karena yang namanya tambang ilegal pasti tidak akan ada pajak yang masuk di daerah tersebut. Maraknya penambangan ilegal ini juga sangat membuat masyarakat di sekitarnya risau karena tidak ada arahan yang jelas dalam penambangan tersebut. Tidak ada bagaimana perencanaan tambang akhirnya, rona akhirnya seperti apa, bahkan tidak ada perencanaan reklamasi pasca tambangnya. Tentu itu akan menyebutkan dampak sosial yang sangat tidak terkontrol. Dari mulai sosialnya menjadi saling bertubrukan, beda kepentingan, pengelolaan tambangnya seperti apa tidak jelas, akan membuat semakin kacau dalam pelaksanaan penambangan tersebut. Apalagi ditambah dengan lingkungan yang terlalu beraneka ragam, di situ masih ada kesenjangan sosial, justru itu akan memperkeruh keadaan di lingkungan tersebut. Penambangan ilegal itu sangat merusak lingkungan. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, penambangan ilegal itu tidak ada perlindungan lingkungannya. Tidak ada jaminan seperti apa besok ke depannya akan dikelola dengan baik atau sesuai aturan yang mana tidak jelas. Kemudian tidak akan ada pengawasan di situ. Kenapa bisa demikian? Karena memang penambangan ilegal itu hanya dilakukan oleh beberapa oknum untuk memperoleh profit yang sebesar-besarnya tanpa ada pengendalian terhadap lingkungan sekitar. Sehingga ekologi, ekosistem itu akan sangat tidak terkontrol. Selama tahun 2023 ini aja, banyak sekali proyek strategis nasional yang mangkrak karena tidak ada suplai material yang bisa memenuhi kebutuhannya. Kita sebut proyek pembangunan jalan tol Jogja-Solo, kemudian Bendungan Bener yang sekarang masih tidak tahu kemana, tol, proyek Padang, dan sebagainya. Masih banyak sekali proyek pembangunan strategis nasional yang tidak kita kawal bersama sehingga kita tidak tahu progresnya seperti apa. Namun dari kebanyakan yang ada, yang termuat dalam berita, semuanya mayoritas terhenti karena tidak ada suplai material. Apakah memang di sini terjadinya masalah tersebut dan timbulnya penambangan ilegal? Apa karena memang sesusah itu mendapatkan perizinan atau tidak ada kesesuaian tata ruang yang bisa menyebabkan ada material, ada potensi tapi tidak boleh ditambang? Tentunya itu semuanya dimungkinkan untuk terjadi potensi masalahnya di mana. Yang kita tahu selama tahun 2023 ini yang paling dikejar, yang paling ditargetkan untuk selesai adalah pembangunan tol Jogja-Solo. Dan kita semuanya tahu dalam muatan berita dan sebagainya, yang paling susah kenapa alasan salah satunya kenapa proyek itu belum terselesaikan, karena urukan tata material yang dibutuhkan untuk menguruk jalan tol tersebut belum ada yang bisa memenuhinya. Dalam artian tidak ada tambang yang berizin yang bisa mencukupi dalam kebutuhan besar dalam waktu yang singkat. Penambangan ilegal terjadi bukan karena hanya ada oknum, tapi melihat dari sistem yang ada memang rasanya sulit untuk diberantas. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang kita tahu di awal tahun 2020 terdapat perubahan aturan atas perundangan yang ada. Kemudian terjadi pendelegasian perizinan yang sebelumnya di provinsi, kemudian ditarik di pusat, kemudian sampai sekarang tahun 2023 dikembalikan ke provinsi. Dalam perubahan tersebut terdapat banyak hal yang menyebabkan kebingungan dari pengusaha, ketidaksesuaian aturan yang menyebabkan banyak perizinan terhenti sampai sekarang. Tentunya di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan. Bagaimana mengatasi semua kendala yang sudah ada, bagaimana cara mengatasi perizinan yang macet ini, kemudian masih selaras bisa sejalan lurus dengan pengembangan atau proyek strategis nasional ini menjadi suatu langkah yang besar yang berdampak baik bagi masyarakat sekitar. Kemudian perizinan yang ada sekarang dapat terselesaikan dengan baik. Penambangan dapat berjalan dengan lancar, minim dampak lingkungan, dan dapat mendukung proyek strategis nasional.
Sampai di sini akhirnya kita dilema dengan adanya PSN ini. Yang satu sisi membutuhkan banyak material untuk suatu pembangunan, namun untuk pemenuhan kebutuhan materialnya tidak disuplai dari tambang yang berizin kebanyakan. Bayangkan, semua pembangunan yang dilakukan pemerintah sebagian besar materialnya tidak dari tambang yang berizin. Bagaimana bisa dan dampaknya akan seperti apa? Proyek strategis nasional dianggap penting untuk pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, dan kepentingan nasional. Namun, di satu sisi, jika penambangan ilegal tetap dibiarkan walaupun untuk proyek strategis nasional, itu akan lebih banyak menimbulkan dampak yang negatif. Kerusakan lingkungan, sosial, ekonomi, dan tentunya lebih banyak lagi dampak yang akan ditimbulkan dari hal tersebut. Untuk menghadapi kedilematisan di atas, ada 3 hal yang harusnya kita sepakati. Yang pertama, proses perizinan, sistem perizinan harus lebih jelas. Yang kedua, kita harus tahu bahwa proyek strategis nasional harus dilihat dampak lingkungan yang komprehensif. Yang ketiga, dari proses penambangannya pun harus bertanggung jawab, melibatkan stakeholder terkait dan dipastikan tidak mengganggu kelestarian lingkungan yang ada di sekitar lokasi tersebut. Dengan menggabungkan langkah tersebut, kita bisa mengakomodir kepentingan nasional dalam proyek strategis nasional tanpa merusak lingkungan dan tentunya menimbulkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.